Partai Demokrat mengklaim tak memasang harga mati pada koalisi perubahan untuk persatuan agar ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies. Menurut anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarifuddin Hasan, hal tersebut bukan syarat mutlak keberadaan partainya dalam koalisi yang dibangun bersama dengan Nasdem dan PKS itu. Syarif, panggilan akrabnya, justru balik menanyakan komitmen Nasdem yang belakangan kerap menyentil Demokrat. Menurutnya, kalau yang ditunjuk sebagai bakal cawapres adalah AHY, apakah Nasdem masih tetap akan di koalisi perubahan? Anies memang bakal capres yang didukung KPP. Nasdem menjadi partai pertama yang menominasikan ex-gubernur Jakarta itu. Namun karena Anies berstatus independen atau non-partai, Syarif tak yakin Nasdem 100% setia pada kesepakatan mendukung Anies. Menurut dia, daripada menebar spekulasi, lebih baik seluruh pihak termasuk sesama anggota koalisi menunggu sosok bakal cawapres yang diklaim ditentukan Anies sendiri. Memang usaha Partai Demokrat untuk menggolkan AHY jadi cawapres Anies bisa dibilang sudah maksimal. Mulai dari mengklaim elektabilitas AHY tertinggi di Pulau Jawa, mengatakan latar belakang AHY sebagai mantan tentara memberikan keuntungan tersendiri bagi Anies, mengklaim AHY tokoh paling diminati untuk jadi cawapres Anies, hingga bahkan mengatakan Anies bisa kalah kalau bukan AHY yang jadi cawapresnya. Pokoknya di mata kader Demokrat, ketumnya itu tidak ada cacat sedikit pun, sehingga tidak ada alasan untuk Anies untuk menolaknya jadi cawapres. Hanya saja ini juga masalahnya, okelah AHY sempurna di mata kader Demokrat, tapi di mata kader partai lain yang tergabung dalam koalisi perubahan seperti PKS dan Nasdem, AHY tidak memiliki kelebihan apapun Ferguson. Terutama Nasdem, mereka menganggap AHY hanya sebelah mata dan tak memiliki pengalaman sama sekali. Inilah yang mungkin menyebabkan Nasdem akan hengkang dari koalisi perubahan jika Anies memilih AHY sebagai cawapresnya. Tapi Nasdem nggak mungkin bisa berbuat banyak soal itu, karena tanpa Demokrat, koalisi perubahan juga nggak bisa ikut pemilu. Terlebih saat ini Demokrat sedang dekat dengan PDIP. Tentu di sini yang puyeng adalah Anies. Jika AHY tak dipilih jadi cawapres, Demokrat hengkang dari koalisi perubahan dan merapat ke PDIP. Dan jika AHY jadi cawapres Anies, gantian Nasdem yang hengkang dari koalisi perubahan karena tak mau Anies bersanding dengan AHY. Lucu memang. Memang jika Anies jadi nyapres akan mengubah peta Pilpres 2024. Tapi Anies juga dinilai makin galau usai pertemuan Puan AHY. Anies makin galau usai pertemuan tersebut karena Demokrat merupakan faktor kunci di koalisi perubahan. Bila Demokrat tak jadi bergabung ke koalisi perubahan, otomatis Anies bingung lagi mencari kawan koalisi. Pertemuan Puan AHY sebagai variabel kuat yang bisa mengubah peta Pilpres. Perubahan bukan hanya terkait peta antar koalisi politik, tapi juga di internal koalisi, terutama pada koalisi perubahan. Pertemuan sakral tersebut juga pastinya akan dijadikan momentum oleh Demokrat untuk meningkatkan daya tawar kepada Anies, dengan harapan bisa menempatkan AHY sebagai cawapres Anies. Faktanya tanpa AHY menjadi cawapres, Demokrat tidak akan mendapat efek ekor jas dari pencalonan Anies. Yang paling mendapat dampak elektoral dari pencalonan Anies adalah Nasdem dan PKS. Nasib Anies benar-benar ada di tangan Demokrat. Jika Anies ingin memastikan dukungan Demokrat, pilihannya AHY cawapres. Tidak ada jalan lain, tapi Nasdem juga akan jadi juru kunci di koalisi ini. Jadi, kita lihat saja nanti.